Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, dengan tak bosan-bosannya marilah kita panjatkan kalimat puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari yang cerah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Salawat bersampulkan salam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 15 Tabing, yang kita sama-sama kita hormati Ibu-ibu CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 15 Tabing. Baiklah, sebagai mukadimah ataupun pembukaan saya cukupkan sampai di sana. Selamat siang semuanya, selamat datang dalam kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Kemudian kita masuk kepada acara berikutnya. Kita mintakan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 15 Tabing. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Munar SPD Datuk Pada Intan. Kepada Bapak Munar SPD Datuk Pada Intan, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini kita bisa menjalankan rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dapat petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Dan segala bentuk perilaku dan tingkah laku kita nanti melalui salawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pertama Ibu Lesti Liana, kemudian Ibu Mufitri Liana. Mereka adalah calon guru penggerak Kabupaten Pasaman yang hari ini kebetulan bertugas di SD 15 Tabing, akan melaksanakan rangkaian kegiatan untuk menjalankan tugas mereka sebagai calon guru penggerak, yang hari ini merupakan satu tugas. Mereka akan menyampaikan materi budaya positif kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan nanti menjadi ilmu, menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Sifatnya mereka adalah berbagi kepada kita. Mudah-mudahan kita yang menjadi peserta hari ini ke depan juga akan bisa melanjutkan kegiatan ini sebagai
calon guru penggerak juga, mudah-mudahan SD 15 semuanya nanti akan bergerak. Ini alhamdulillah dua teman kita hari ini akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan kegiatan beliau, kita dukung secara bersama. Mudah-mudahan ke depan kita bersama melangkah maju bersama, melejit bersama untuk menuju satu titel guru penggerak S2 lagi. Maka jalan ini akan, saya rasa, terbentang untuk kita, bukan untuk guru pegawai negeri saja, P3K, honor, semuanya terbuka untuk kegiatan ini. Mungkin itu saja motivasi kepada kita bersama, dorongan kepada ibu calon guru penggerak, mudah-mudahan bisa menjalankan kegiatan ini dari awal sampai akhir, diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi kesehatan, diberi motivasi yang tinggi, jangan sampai mundur. Ada, saya dengar kemarin beberapa teman-teman ibu-ibu rasanya mau mundur dari kegiatan ini. Tidak boleh, kita tidak boleh mundur, hadapi saja apa yang kita hadapi, kita jalani di hari-hari ini. Walaupun berat, tetap dilaksanakan. Alhamdulillah SD 15 tadi saya lihat semangatnya tetap, Bu Resya, Bu Yana, semangat tidak akan pernah mundur saya lihat. Mudah-mudahan dengan berjalannya rangkaian kegiatan ini, ibu-ibu nanti bisa mencapai titik terakhir dari kegiatan itu. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan ke depan kita lebih bisa menjalani tugas ini dengan penuh semangat. Dan satu pesan, betapapun ilmu yang ibu-ibu dapat dari guru penggerak atau guru-guru kita yang ini, bermuaranya kepada peserta didik ya. Jadi apapun bentuk ilmu yang kita kejar, waktu yang kita pakai, jangan lupa kita ini semuanya adalah untuk peserta didik, berpusat kepada peserta didik. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang ibu dapat nanti berubah penampilan SD 15, cara mengajar kita, melayani kita untuk anak-anak kita, ditiru oleh ibu-ibu yang lainnya nanti. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan, kemudian juga memberikan motivasi untuk kita semua, sehingga kita semua juga hendaknya harus bergerak untuk mengikuti rangkaian kegiatan ataupun juga masuk sebagai calon guru penggerak. Baik, kita masuk kepada rangkaian kegiatan berikutnya, yaitu penyampaian materi budaya positif. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh kepada Ibu Nur Fitriana SPD. Kepada Ibu Nur Fitriana, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya sudah diberikan kepada saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kita, itu diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah. Untuk kata-kata penghormatan dan mukadimah saya tumpangkan pada pembicara terdahulu. Langsung saja. Ya, budaya positif di sekolah. Di bagaimana budaya positif di sekolah, Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai ke materinya, kita ke pertanyaan pemantik dulu. Budaya seperti apa menurut Bapak Ibu yang akan berdampak positif? Kemudian bagaimana cara kita mewujudkannya? Ya, Bu Rika. Yang berdampak
itu salah satu contoh apresiasi dan penghargaan budaya positif jujur yang kita terapkan di sekolah kita di SD Negeri 15 Kami. Nah, terima kasih Bu Rika, jawabannya sangat luar biasa ya Kak dari yang ya, seperti yang dikatakan Bu Rika tadi, salah satu budaya yang dapat kita terapkan di sekolah yang akan berdampak positif itu nilai kejujuran. Dan cara mewujudkannya dengan membuat program sekolah dari Bu ya, dengan kantin deketin kejujuran, kemudian melakukan pembiasaan pada anak. Iya. Kita lanjut. Ini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat, kritis dan bertanggung jawab. Itu budaya positif Bapak Ibu ya. Kemudian ini salah satu beberapa contoh budaya positif di sekolah selain yang disampaikan Bu Rika tadi, misalnya mengucapkan salam, mencium tangan guru, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kemudian adanya kesepakatan kelas, atau ada sekarang 5S ya kita terapkan di sekolah kita. Kemudian konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Untuk sesi pertama ini saya akan menjelaskan sampai 4, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Resti Yuliana. Yang pertama itu perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu perubahan paradigma. Sekarang kita melakukan kegiatan yaitu cobalah buka. Bayangkan Bapak Ibu sekarang di tangannya menyepalkan salah satu tangan Anda. Bayangkan bahwa ada sesuatu yang kita simpan yang paling berharga di tangan kanan kita ini, kita kepalkan. Sesuatu yang paling berharga ya. Sesuatu yang paling berharga. Kemudian bersama rekan di sebelahnya, secara bergantian. Kita kan sama-sama punya salah satu hal yang berharga di tangan kita. Coba kita bergantian, misalnya si A dulu atau si B yang dulu membujuk, mengintimidasi, memarahi, boleh menggoda atau menawari uang atau sesuatu yang lain agar si A ini bisa kita bujuk dia untuk membuka kepalanya. Coba nanti bergantian. Apakah ada yang berhasil membujuk temannya? Coba ya Pak. Pak, coba Pak. Ya, bayangkan sesuatu yang berharga. Boleh? Ya, boleh dirayu, diancam, dimarahi, diiming-imingi, boleh, diintimidasi boleh, dipaksa boleh, atau menawari uang juga boleh. Ya, tapi ini berharga loh, ya mau nggak? Sudah berhentian ya. Kita lanjutkan, kita bandingkan jawabannya. Adakah yang membuka kepalanya? Tidak. Walaupun sudah diiming-imingi, dimarahi, dibujuk, dirayu, digoda, ditawari uang, kita tidak mau. Ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan kita? Orang
berangan-angan, bukan orang membujuk. Nah, kita sebelum kita jawab ya, kita lihat dulu filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan anak tersebut. Jadi kita sebagai pendidik hanya menuntun. Jadi yang kembali kita ke kepalan tadi, yang menjadi kontrolnya si A, jadi diri mereka sendiri. Mulai. Ya betul. Kita sendiri yang mengontrol, yang memegang kontrol atas kepala tangan kita tadi. Apakah kita ingin membuka atau menutup kepala kita, tergantung pada diri kita masing-masing atau kebutuhan dasar kita waktu itu. Sama juga kalau kita bawakan kepada murid, yang menjadi kontrol, yang mengontrol dirinya adalah diri mereka sendiri. Kita hanya bisa menuntunnya. Walaupun kita berhasil memberikan dengan ancaman atau hukuman, mereka menuruti permintaan keinginan kita, itu bukan berarti kita memang mengontrolnya, tapi dia mengizinkan kita untuk dikontrol. Seperti ini miskonsepsi selama ini tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid tidak bisa dikontrol ya, hanya diri mereka sendiri yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Kemudian penguatan positif yang kita berikan pun tidak dapat mengontrol orang lain. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, juga ini miskonsepsi. Di diri mereka sendirilah yang akan menguatkan karakternya. Tapi memerlukan kita sebagai penuntunnya atau memfasilitasinya. Kemudian orang dewasa berhak memaksa, ini juga ilusi, juga miskonsepsi terhadap teori kontrol. Dari teori kontrol ini kita tahu bahwa yang mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Kemudian perubahan paradigma tadi dari stimulus respon ke teori kontrol. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahaminya. Kemudian pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tergantung pada ini videonya lagi ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan barunya, ada kolaborasi antara kita. Lanjut, di landasan budaya positif di sekolah ada posisi kontrol guru, nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh Bu Resti. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian dari buku Plato, disiplin terdiri. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, menuju apa yang dia hargai. Jadi disiplin diri itu lebih ke apa yang kita hargai dalam diri kita. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi sudah dalam kehidupan sehari bergeser dari makna disiplinnya. Jadi ternyata disiplin ini kita lakukan atas kesadaran kita untuk mengembangkan atau menuju nilai yang kita hargai atau menghargai diri kita sendiri. Ini disiplin kemampuan memerintah diri sendiri
dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kalau sudah seperti ini dalam diri kita berarti sudah tertanam disiplin doa ya. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai tadi dari disiplin tadi mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama sekali adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar kita yang pertama adalah bertahan hidup. Ini berhubungan dengan psikologis kita ya. Kemudian kebutuhan kita yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Kemudian kebebasan, freedom. Kebebasan juga berbentuk dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan, ini juga kebutuhan dasar kita. Kemudian penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, itu kita perlukan juga. Ada sebuah kasus nih, sebuah ilustrasi. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, nama anaknya Agus ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Pasti tiap hari kita mau mendengar laporan dari anak-anak kita. Ya, silakan Pak. Akan memanggil Agus, kemudian menanya Agus apakah dia punya uang jajan atau dia belum makan sehingga dia mengambil makanan teman. Ya, bisa. Ya, terima kasih Pak. Ada yang lain? Jadi dipanggil dulu Pak ya, kemudian ditanya alasannya kenapa meminta bekal temannya. Ya, terus dulu. Kalau kira-kira kalau kita Pak, apa kita hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini Pak? Tergantung alasan Agus tadi ya. Misalnya tadi Pak IP sudah memanggil Agus, ditanya alasannya apakah dia sudah makan. Ya, kalau jawabannya belum, berarti ini dia ingin bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Agus tadi adalah bertahan hidup. Kemudian kalau jawabannya yang lain misalnya, Agus ini ingin mencari perhatian, berarti mana perginya kebutuhan dasarnya nih Bu Reka? Ya, bisa ya. Kasih sayang, dia membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh teman-temannya. Coba kita lihat apa sebelah selanjutnya. Nih, apabila jawaban dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Sama dengan Bapak Firdaus tadi ya, dipanggilnya Agus dulu. Nah, yang pertama kalau jawaban Agus lapar,
dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya, bagus, tepuk tangan dulu untuk Pak Beda. Nah, kemudian yang kedua, jika alasan Agus ini senang ingin mencari perhatian, ya sama bagus juga nih Bu Rika, betul juga nih. Dia ingin mencari perhatian dari temannya, dia berarti kebutuhan yang ingin dipenuhinya cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus tadi dia merasa hebat karena temannya jadi takut menuruti keinginannya, berarti kebutuhan apa? Ya, penguasaan, dia ingin diakui kemampuannya oleh teman-temannya. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebebasan yang ingin dipenuhinya. Kemudian terakhir, jika jawaban Agus ini karena iseng, bercanda, ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti ini kebutuhannya kesenangan kan ya. Kalau kita bawakan kepada anak-anak kita, disering ya Bu ya. Jadi nanti kalau ada kasus di kelas kita, ada anak yang melaporkan temannya, berarti kita telusuri kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Ya. Oh, habis bagian Bu Yana. Jadi untuk lebih jelasnya nanti istilah kasus aduan ini dengan segi 3 restitusi pasti nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Resti Yuliana. Jadi sebelum masuk ke sesi Bu Resti Yuliana, ice breaking dulu. Nah, coba semuanya berdiri dulu. Karena sudah siang ya Bapak Ibu ya, supaya tidak ngantuk, supaya lebih semangat untuk sesi selanjutnya. Nah, ini kita cepat saja. Misalnya saya bilang 1, berarti pundak temannya oi, atau dipegang saja. Kalau nanti kalau dipukul kuat-kuat marah temannya. Sebelah kanan, tema sebelah kanannya. Sebelah kanan, jadi kalau ada sebelah kanan nanti diam ya. Ya, kalau saya bilang 1, oi. Kalau saya bilang 2, asik-asik. Semuanya, asik-asik. Ya. Atau 3, sebelah kanan, sebelah kanannya. Iya. Jadi kalau 4, baru yang kiri. Iya, dibalas oleh temannya sebelah kanan. Iya. Yang boleh dipegang boleh? Nah, coba kita tes ya. 1, 2, 3. 1. Kurang semangat. Ulang lagi. 1, 2, 3. Iya. 4. Tepuk tangan begitu. Nanti eksplisit dari Bu Resti Yuliana lebih matang lagi. Untuk sesi ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Nur Fitriana. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penampilannya pada siang hari ini. Apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Fitriana juga menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Dalam hal ini juga dalam kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif, banyak hal-hal positif yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran ataupun contohnya di dalam memenuhi kebutuhan anak tadi dalam salah satu kasus. Baik, kita masuk ke acara yang berikutnya. Ya, penyampaian materi lanjutan tentang budaya positif oleh Ibu Resti Yuliana SPD. Kepada Ibu Resti Yuliana SPD, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak IP yang telah memberikan kesempatan kepada
kepada saya untuk melanjutkan materi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semuanya masih semangat. Ya, alhamdulillah, amin. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan materi budaya positif, yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, di sini bisa dicontohkan. Misalnya ada siswa kita, si A, dia datang ke sekolah tepat waktu itu karena menghindari ketidaknyamanan. Misalnya takut dihukum oleh bapak atau ibu gurunya di sekolah. Ya, atau contoh lainnya peserta didik kita rajin datang ke sekolah setiap hari itu karena mengharapkan imbalan dari orang tuanya, yaitu berupa mendapatkan uang jajan dari orang tuanya. Atau contoh lainnya motivasi ekstrinsik ini, misalnya peserta didik kita membuat PR, yaitu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya dari gurunya. Misalnya peserta didik kita itu membuat PR karena ingin mendapatkan kartu bintang dari kita. Yang itu contoh motivasi ekstrinsik, itu motivasi dari luar diri peserta didik kita. Kemudian yang kedua ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada dalam diri peserta didik kita, tanpa ada imbalan, tanpa untuk menghindari hukuman. Motivasi ini tetap akan dilakukan oleh peserta didik kita. Jadi motivasi intrinsik ini merupakan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kemudian kita lanjutkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi motivasi manusia tadi erat sekali hubungannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti apa yang telah dicontohkan tadi, misalnya anak kita yang rajin pergi ke sekolah itu karena dia takut dihukum misalnya oleh orang tuanya di rumah. Kalau dia tidak pergi dihukum oleh orang tuanya, atau karena kalau peserta didik kita itu terlambat datang ke sekolah karena dia takut nantinya dihukum oleh bapak ibu gurunya di sekolah. Jadi apa itu hukuman? Yaitu hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun nantinya psikis. Apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi ini dia sudah terencana atau sudah disepakati, kemudian dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah dan murid. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusi ini akan saya jelaskan lebih mendalamnya nanti. Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada 4 buah kasus. Nanti kita temukan jawabannya. Apakah keempat kasus ini termasuk hukumankah dia nanti ataukah konsekuensi? Mohon nanti Bapak Ibu yang bisa menjawab nantinya mengacungkan tangannya.
Misalnya kasus nomor 1, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira ini Bapak Ibu, untuk kasus nomor 1 termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, bagus sekali Bu Meli. Yang nomor 1 ini membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini merupakan contoh dari konsekuensi. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini contoh hukuman atau konsekuensi kira-kira? Ya, bagaimana Bu Dinda? Ya, bagus. Betul sekali Bu Dinda, jawaban yang luar biasa. Ya, yang kedua ini murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu merupakan contoh dari hukuman. Ya, betul. Nah, kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya ada peserta didik kita si A, dicoretnya lah kertas temannya yang si B. Kemudian setelah ditelusuri nanti ibu gurunya meminta kepada si A untuk menggantikan kertas temannya yang telah dicoret-coret ini. Kira-kira ini contoh hukuman atau konsekuensi kira-kira? Iya, bagus sekali Bu. Ini adalah contoh dari konsekuensi. Kemudian kita lanjut Bu, yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, bagus sekali. Ini adalah contoh dari hukuman. Ya, semoga dengan beberapa contoh ini kita semua sudah bisa memahami apa perbedaan dari hukuman dengan konsekuensi. Ya, kita lanjutkan, yaitu 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Nanti ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ya kita bahas melalui contoh penerapan 5 posisi kontrol guru melalui sebuah kasus, yaitu kasusnya ada anak yang bernama Tia. Setiap hari dia selalu datang terlambat ke sekolah. Apabila posisi guru itu sebagai penghukum, maka guru tersebut akan menyampaikan kepada Tia, kamu selalu saja terlambat, cepat sana ambil sampah. Nah, berarti kalau seperti ini kata-kata kita kepada murid kita, ini berarti kita telah mencontohkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, jangan terlambat lagi. Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, kira-kira kalau seperti ini pernyataan seorang guru terhadap peserta didiknya, itu merupakan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian kita lanjutkan posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Apabila seorang guru menghadapi kasus si Tia tadi yang selalu terlambat datang ke sekolah, apabila dia sebagai seorang teman, maka dia akan mengucapkan kepada si Tia tadi, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, besok tidak boleh diulang lagi ya, cepat masuk kelas. Nah, itu kalau posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Kemudian yang selanjutnya, kalau posisi kontrol guru itu sebagai pemantau, maka untuk menghadapi kasus si Tia, dia akan menyatakan, kenapa kamu di sini? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, itu memberikan beberapa pertanyaan, berarti dia hanya sebagai pemantau.
Apa yang bagusnya Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol kita ini? Yang paling bagusnya itu yang urutan kelima, yaitu sebagai manajer. Kalau guru sebagai manajer menghadapi kasus si Tia yang selalu terlambat datang ke sekolah, maka dia akan menyampaikan kepada Tia itu, coba kamu ingat lagi apa yang kita yakini, apa yang telah kita sepakati. Jadi kalau kita sebagai manajer, kita akan mengingatkan kembali kepada peserta didik kita apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama di kelas. Nantinya dari permasalahan ini kita gali dan kita nantinya anak ini nantinya yang akan mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Ya. Kemudian coba kita bersamakan Bapak Ibu, kira-kira ini posisi kontrol apa yang kita lakukan dengan pernyataan seperti ini. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira kalau seperti ini pernyataan kita kepada peserta didik kita, kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa ini Bapak Ibu? Kira-kira selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Apa Bu Yana? Ya, bagus sekali Bu Yana. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, kalau seperti ini pernyataan kita kepada peserta didik kita, berarti posisi kita sebagai penghukum. Ya, kita lanjutkan. Kira-kira kalau seperti ini pernyataan kita kepada murid, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kira-kira kalau seperti ini pernyataan kita, posisi kontrol apa yang sedang kita pakai. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kira-kira Bapak Ibu. Ya, bagus sekali Bu Yana. Ya, berarti sebagai posisi kontrol sebagai teman. Ya, kita lanjutkan. Kalau pernyataan guru seperti ini pada peserta didiknya, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kira-kira apa? Ya, apa Bu Rika? Iya, betul sekali. Ya, pembuat rasa bersalah. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Ya. Satu lagi Bapak Ibu. Nah, apabila kita menyatakan seperti ini kepada peserta didik kita, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, bagus Bu Nur. Itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol seperti inilah yang paling bagus kita terapkan sebagai guru terhadap peserta didik kita dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta didik kita. Kita ingatkan lagi keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, yang kita telah buat bersama. Kemudian nantinya kita gali agar nantinya peserta didik kita menemukan sendiri penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Ya, kira-kira apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip yang universal yang disepakati bersama secara universal atau secara umum, terlepas dari latar belakang apapun, baik itu suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, akan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah,
keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dan keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas kita. Sini bisa kita berikan pertanyaan. Kira-kira mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini kita kesepakatan bersama. Ya, kita buat bersama oleh peserta didik kita tentukan bersama nantinya untuk kita bersama juga dan untuk kita jalankan secara bersama. Kalau peraturan kelas dia sudah ada, misalnya peraturan sekolah sudah dibuat oleh guru di kelas atau peraturan kelas ini dibuat oleh sekolah. Anak-anak tinggal menjalankannya saja lagi. Berarti itu sifatnya nanti memaksa. Nanti anak terpaksa untuk menjalankan. Kalau keyakinan kelas itu tidak mungkin anak terpaksa menjalankannya karena keyakinan kelas ini kita buat bersama. Ya, merupakan harapan-harapan dari peserta didik kita maunya seperti apa kelasnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini ada beberapa contoh peraturan kelas. Kemudian nanti kita bedakan dengan keyakinan kelasnya. Dari peraturan kelas ini kita buat nanti menjadi contoh keyakinan kelas. Dan nanti kita tentukan nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas. Kalau mengenai nilai-nilai kebajikan ini tadi telah dijelaskan oleh Ibu Nur Fitriana. Ya, yang pertama jangan terlambat masuk kelas, itu contoh dari peraturan kelas. Ya, kata-katanya jangan. Jangan ini kan masih berkonotasi negatif. Akan kita rubah peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Itu jangan terlambat masuk kelas tadi kita rubah menjadi keyakinan kelas, yaitu menjadi marilah datang tepat waktu. Karena keyakinan kelas tadi dibuat dalam kalimat positif, berarti kata-kata jangannya kita hilangkan. Ya, kita lanjut nomor 2. Kalau peraturan kelasnya jangan buang sampah sembarangan di kelas. Ini kan masih bernada-nada negatif, kalimatnya negatif. Ya, kita buat menjadi kalimat yang lebih positif. Ya, sehingga menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya, yaitu mengenai kebersihan dan tanggung jawab. Ya, kemudian tidak boleh berkata kotor. Itu kan mengenai contoh peraturan kelas yang nomor 3. Tidak boleh berkata kotor. Kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Ya, sehingga menjadi budayakan berkata sopan di kelas. Ya, yang mana nilai kebajikannya itu supaya anak bisa mulia. Ya, kita lanjutkan. Yaitu mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan sebuah dialog yang bermakna yang dilakukan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas langkahnya. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Akan kita bahas satu persatu. Ya, kemudian bagaimana segitiga restitusi ini, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan adanya segitiga restitusi ini, guru dapat membantu murid lebih dari titik tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah,
membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, Bapak Ibu, dari 3 langkah segi 3 restitusi ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat pada aspek menstabilkan identitas, yang pertama yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu kalimat-kalimat yang bisa kita lontarkan ketika kita menstabilkan identitas pada peserta didik kita. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa kita lontarkan pada peserta didik kita waktu kita melakukan restitusi, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kita bilang seperti ini pada peserta didik kita, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika kita menanyakan keyakinan di saat kita melakukan restitusi kepada peserta didik kita bisa menyampaikan kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Atau yang keduanya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu contoh kalimat yang bisa kita lontarkan ketika kita menanyakan keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus. Ya, kira-kira pada kalimat yang mana menstabilkan identitas itu muncul. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ya, silakan Ibu Nur. Pada kalimat semua manusia pasti memiliki kesalahan dan kita belajar untuk memperbaiki kesalahan. Ya, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Setuju? Iya, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk kita bersama. Ya, berarti ketika kita menstabilkan identitas pada kasus ini, itu kita bisa menyampaikan ya kepada anak seperti ini. Iya, semua manusia pasti memiliki kesalahan dan kita belajar untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalimat yang kita sampaikan seperti ini kepada peserta didik kita, berarti di saat itu kita telah melakukan penstabilan identitas terhadap peserta didik kita. Ya, kita lanjutkan kasus yang kedua. Kira-kira pada kasus di depan ini yang mana memvalidasi tindakan yang salah itu muncul. Ya, silakan Bu Meli. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Bagaimana? Iya, bagus sekali Bu Meli. Sungguh jawaban yang luar biasa. Ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, ya kita itu harus menanyakan alasan kenapa permasalahan itu muncul. Nah, seperti itu. Kalau pada kalimat yang di depan itu kita bisa menyampaikan kepada anak, mengapa Kazu bangun terlambat. Ya, di sini kasusnya Kazu ini terlambat datang ke sekolah. Ya,
Jadi di saat kita memvalidasi tindakan yang salah, kita harus menanyakan kepada peserta didik kita kenapa alasan keterlambatannya datang ke sekolah. Ya, untuk terakhir kasusnya itu kira-kira pada kalimat yang mana kita menanyakan keyakinan. Ya, kira-kira pada kalimat mana kita menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita. Silakan diperhatikan dulu Bapak Ibu. Ini yang menanyakan keyakinan. Ya. Iya, bagus sekali Bu Yana. Ya, kalau pada kasus ini ya kita bisa menemukan ya pada kalimat menanyakan keyakinan, yaitu sekarang kita sudah punya keyakinan kelas ya tentang hal-hal yang harus kita taati. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, itu adalah kalimat di saat kita menanyakan keyakinan terhadap anak-anak kita. Mungkin itu penyampaian dari saya. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita pahami. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum acaranya ditutup? Ada? Tidak? Iya, pas. Ya, alhamdulillah. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk menutup acara kita, untuk memecahkan kejenuhan kita di siang hari ini, kita akan melakukan ice breaking TK-TK. Semoga nantinya Bapak Ibu bisa menemukan jawabannya. Ya, bagi yang bisa menjawab nanti bisa berkenan untuk mengangkat tangan. Ya, yang ice breaking TK-TK yang pertama yaitu buah manggis, buah cempedak, belinya di pasar raya. Hai kawan, cobalah tebak buah apa yang berbahaya. Buah naga. Buah naga, Pepe. Buah naga. Apa bahayanya Pepe buah naga? Enak kok. Buah bibir Monika. Apakah ada jawabannya yang lain? Sebenarnya betul juga, kayak buah bibir tuh berbahaya. Tapi tidak sesuai dengan kunci jawabannya. Kira-kira apa? Buah-buahan yang berbahaya. Biasanya buah-buahan ini menyehatkan ya, enak. Nah, ini berbahaya atau kita makan. Kalau buah bibir tadi Bu Rika tidak bisa dimakan. Ya. Kira-kira apa? Buah nakama. Tetot, masih salah. Masih salah kalau Bu Rika. Kira-kira apa? Pas. Nah, kalau pas Bapak Ibu, ya buah-buahan yang berbahaya adalah buahan peledak. Buahan peledak. Kalau dimakan peledak, bisa meninggal. Buahan peledak. Untuk yang kedua Bapak Ibu, TK-TK-nya jalan-jalan, pergi ke pasar, tidak lupa naik sepeda. Jika kawan memang pintar, ayam apa yang suka bercanda? Ya, kira-kira apa? Ayam yang kerjanya sering bercanda gitu. Ayam humoris. Apa benar ayam humoris? Masih salah benar. Ya, kira-kira apa? Kira-kira apa, Bu? Ya, betul Bu Rika. Ya, betul. Ayam sorry, just kidding. Ayam sorry, just kidding. Nah, baiklah ibu-ibu. Nah, untuk ice breaking kita yang terakhir. Nah, coba sekarang kita ice breaking terlebih dahulu
dalam bentuk gerakannya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Kita ikuti bersama-sama speakingnya. Dengan berakhir ice breaking kita tadi, maka berakhir pula acara diseminasi penyebaran budaya positif kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi pada kegiatan atau pada acara diseminasi kita ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Oresti Juliana yang telah menyampaikan juga kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif oleh CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, dengan berakhirnya kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif yang disampaikan terakhir tadi oleh Ibu Oresti Juliana, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir, jika ada salah-salah kata dan jika ada kejanggalan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Coba kita tepuk apa kabar dulu. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Alhamdulillah. Hari ini Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu membuat keyakinan kelas untuk kelas kita, supaya kelas kita lebih nyaman, lebih suasananya lebih tertib. Kita perlukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai yang
Satu orang satu kertas ini ya, istighfarnya. Nanti buat namanya di sini. Kemudian nanti ya, kamu buat nama dan tulis apa peraturan yang kamu inginkan di kelas kita, ya. Ini dan merah tidak ada. Ya, ya, ya. Ya, tenang dulu ibu bagikan. Buat namanya di atasnya. Oke. Mau diganti. Ya. Tunggu ya. Buat namanya di sini. Buat nama, kayaknya namanya tidak. Buat peraturannya di sini. Apa peraturan yang kita inginkan kita buat di kelas ini? Yang selesai sudah dibuat peraturannya di sini. Tempelkan ke depan pada kolom peraturan kelas ini. Coba tempel di sini. Siap,